A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ibadatillah. Tawakkur sawa Allahil zama manhajatul wana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan zat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sifat Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan asma Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan af'al Allah yang bergerak, dengan kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan sirullah Allah yang bergerak. La tataharruk jaharatul illa bismillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah. Istri, anak-anak, cucu, cece, dan saudara-saudariku sekalian yang berada di semua alam. Banyak cara untuk kita berma'rifat. Namun dasar utama untuk berma'rifat yaitu menuntut ilmu tauhid bagi yang sudah berakal balik. Sebelum masuk kepada ilmu tauhid, maka pembersihan diri itu sangat utama. Banyak jalan dan banyak cara untuk membersihkan diri kita, zahir maupun batin. Di samping banyak beristighfar, pada saat kita duduk tenang sendiri atau dimanapun kita berada, ada waktu, walaupun hanya sekejap, beristighfarlah. Di samping beristighfar, kita meluruskan hati kita, membersihkan hati kita dari segala macam kotoran, debu yang selama ini kita lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, baik untuk cerita orang, satu kata menyinggung perasaan orang lain, atau
orang itu tidak tahu, tapi kita cerita. Inilah salah satu hambatan untuk kita, untuk berma'rifat. Jadi untuk itu, pembersihan tubuh itulah sangat utama. Karena pada dasarnya, kita ini dari Allah. Allah itu maha suci, maha segala-galanya. Karena kita dari yang maha suci, berarti kita pun dari yang suci. Terbitnya daripada Allah itu sendiri. Justru itu, pembersihan tubuh, zahir maupun batin itu sangat utama. Dosa yang paling besar termasuk cerita kepada orang lain, cerita orang lain. Mengeluarkan aib orang lain. Inilah dosa yang paling besar yang tidak diampuni oleh Allah. Terkecuali kita minta maaf kepada orang yang kita cerita. Tapi sepanjang hidup kita pernah bercerita kepada orang lain, maka memerlukan tobat yang betul-betul tobat. Apalagi orang yang kita ceritain itu sudah meninggal, maka tobatlah yang sesungguh-sungguhnya. Minta maaf kepada yang meninggal atau kepada rohnya. Kirimkan Al-Fatihah. Itu lebih baik. Jadi banyak jalan sekali untuk kita menempuh ilmu ma'rifat. Di samping kita pembersihan tubuh, pembersihan kita masuk kepada ilmu tauhid, mentauhidkan Allah. Ini mudah diucapkan, tapi pelaksanaannya sangat sulit. Karena banyak orang menyatakan seperti itu, bahwa aku pun menuntut ilmu tauhid, aku pun bertasawuf, aku pun menuntut ilmu ma'rifat. Aku orang yang selalu melaksanakan syariat, mereka hakikat dan ma'rifat. Tetapi banyak kita lupa. Tentang pembersihan diri. Perkataan kita hari-hari yang keluar. Belajarlah mengeluarkan kata-kata yang sempurna, yang lurus, yang baik-baik. Itu Allah pasti menyayangi. Karena ilmu tauhid banyak sekali di dalamnya orang-orang yang selalu menyatakan ilmu tauhid, selalu menyatakan bertasawuf. Namun banyak kesyirikan yang tidak nampak, yang selalu ada, atau yang selalu kita ucapkan tanpa kita sadari. Maka ini perlu dengan hati-hati yang benar, dengan pemikiran jernih yang murni. Karena kita berada dalam hukum Allah, kebenaran hakiki yang harus dipedomani. Satu kata salah ucap berarti kita merinjau dengan apa yang kita katakan, bahwa kita berada dalam hukum Allah dan kebenaran hakiki yang harus dipedomani. Ini yang harus kita laksanakan. Harus lurus. Banyak kita melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sunat, kurang ikhlas. Apalagi pelaksanaan sholat sunat.
Sesudah maghrib ada 2 rakaat sholat sunnah. Bahkan kalau kita tambah masih ada sunat-sunat yang lain. Sebelum Isya ada 2 rakaat, ada 4 rakaat sholat sunnah sebelum Isya. Dan sesudah Isya bisa 4 rakaat atau bisa 2 rakaat. Kadang pada saat zuhur setelah selesai ajan itu ada 4 rakaat. Tapi kadang kita laksanakan 2. Yang kebanyakan kita laksanakan 2. Yang penting sudah laksanakan. Inilah yang kekurangan. Kita kurang ikhlas untuk melaksanakan sunat-sunat Rasul. Sementara Allah menyuruhkan kepada malaikat dan seluruhnya untuk bersalawat kepada Nabi. Allah bersalawat kepada Nabi. Kenapa kita sudah sering melaksanakan salawat tapi kita lupa pada sunat? Sholat asar sebelum asar ada 4 rakaat. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib tidak ada. Sesudah maghrib ada 2 rakaat. Belum sunat-sunat yang lain. Masih banyak. Di dalam sunat-sunat yang diapit pada sholat fardu ini banyak yang kita kurang ikhlas untuk melaksanakan. Dengan berpatukan kepada dalil bahwa kalau kita laksanakan mendapat pahala, tidak melaksanakan mendapat dosa. Tapi coba berpikir yang baik, berpikir yang matang, berpikir yang sedalam-dalamnya bahwa Allah saja bersalawat kepada Nabi. Terus, kemanakah kita titipkan sholat fardu kita, sholat sunnah kita, amal ibadah kita, kepada siapa kita titipkan? Kalau bukan kepada Rasul, kepada Allah dan Rasul. Karena sholat yang 5 waktu Allah berikan secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu amal ibadah kita, sholat kita, zikir kita, dan amal yang lain, kepada siapa kita mau titipkan kalau sunat-sunatnya, aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya kita tidak mengikuti? Mari kita berpikir yang baik, berpikir yang jernih, karena yang menerima hanya Rasul. Pintu untuk menghadap Allah, yang bertemu Allah hanya Rasul. Harus lewat pintu Rasul. Untuk itu, sekali lagi, mari saya mengajak kita semua untuk berpikir yang murni, yang jernih, merenungkan kedatangan kita ini dari Allah. Kita terbit dari Allah yang Maha Suci. Berarti kita suci dan kita kembali pun dalam keadaan suci agar kita bisa bertemu Allah dan Rasulnya. Kita ikuti semua perintah dan sunat Rasul. Alhamdulillah, mungkin bisa bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.